Kedatangan Jerry Xiao langsung menenangkan mereka. Keluarga Xiao adalah penguasa yang sangat pantas di pegunungan Kunlun. Keluarga Xiao adalah satu-satunya yang masih terhubung dengan keluarga di dunia rahasia Kunlun, dan nenek moyang keluarga Xiao masih di alam rahasia Kunlun. Di antara mereka, apakah itu anak dari 3 keluarga atau anak dari keluarga kecil Kunlun, saat menghadapi keluarga Xiao, mereka tidak secara sadar lebih pendek. Meski Mark Zong, Wilson Gu dan yang lainnya lumayan di kalangan generasi muda, saat Jerry Xiao muncul, momentumnya langsung membanjiri penonton. Kakak Jerry, kakak. Wilson Gu melihat Jerry Xiao dan Renny Ji datang bersama, dengan riang di matanya, dia langsung menyapanya, dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Renny Ji. Sedikit kebencian melintas di mata Jerry Xiao, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia tahu bahwa orang di depannya mungkin orang yang membunuh Jerry Xiao. Meskipun keluarga Xiao mereka juga mencoba 3 lainnya, menurut kabarnya, pemuda dari luar ini telah membunuh Jerry Xiao. Hanya saja ketika melihat Cameron Lin, masih merasa sedikit kecewa. Cameron Lin hanya terlihat baik, dia tidak memiliki aura orang yang kuat, dan tidak dapat melihat apa yang dapat dia lakukan untuk membunuh Jerry Xiao. Dan Renny Ji yang tak tertandingi yang berdiri di sebelah Jerry Xiao menatap Cameron Lin dengan sepasang mata yang tajam. Saudara Xiao, kamu tidak menghadiri jamuan makan selama beberapa tahun. Aku tidak menyangka kamu akan datang tahun ini. Mark Zong bangkit dan berkata sambil tersenyum. Aku di sini saat aku tertarik. Jerry Xiao hanya memandang ringan ke arah Mark Zong, matanya tertuju pada tubuh Cameron Lin, dan berkata dengan ringan, ini Cameron Lin, aku tidak tahu apakah kamu memiliki kepercayaan diri berani mengincar Renny. Mendekat, ada pertunjukan yang bagus. Mata semua orang di lantai atas sedang menonton pertunjukan. Jika bisa melihat Jerry Xiao bermasalah dengan orang lain, kedatangan ini tidak akan rugi. Mata Mark Zong juga menunjukkan rasa bangga. Awalnya, dia berencana untuk membawa keduanya ke konflik, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Dia lebih membenci Cameron Lin daripada Jerry Xiao. Hari ini akan bok-bok saja jika Jerry Xiao menyingkirkan Cameron Lin. Aku tidak begitu, ini hanya angan-angan leluhur keluarga Jimu. Cameron Lin melirik Renny Ji dan berkata dengan ringan, meskipun wanita di depannya glamor, dia sudah memiliki kluzang, melangkah mundur dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak mengerti, meski wanita itu memiliki wajah yang mengejutkan. Saat Cameron Lin mengatakan ini, penonton terdiam. Tak terhitung orang memandangnya dengan tercengang, seolah-olah mereka sedang menonton monster. Apa? Lancang. Renny Ji juga tercengang, dia dicari oleh orang Kunlun sejak dia masih kecil, dan dia cukup percaya diri dengan penampilannya. Dia tidak menyangka Cameron Lin akan mengatakan ini setelah melihatnya. Cameron Lin, kenapa aku tidak layak untukmu? Kata Renny Ji dingin. Nona Ji memang baik, tapi aku sudah menikah dengan seorang istri. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini mungkin disebabkan oleh leluhurmu yang tidak mengetahuinya dengan jelas, jadi Nona Ji tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu. Renny Ji marah dan tidak tahu lagi mau berkata apa. Jika dia mengatakan hal lain, dia sepertinya ingin menikah dengan Cameron Lin. Ekspresi wajah Jerry Xiao pun murung. Semua orang di Kunlun tahu bahwa ia sudah lama mengejar Renny Ji namun tidak kunjung mendapatkannya. Kini Cameron Lin menolak untuk menikahi Renny Ji. Bukan berarti ia kalah dengan Cameron Lin. Ada lagi, aku tidak tahu apakah ini maksudmu atau maksud Ron Zong. Jangan mengambil trik ini di depanku, kalau tidak aku takut aku akan menamparkanmu sampai mati. Cameron Lin menepuk bahu Mark Zong, lalu berbalik dan berjalan ke bawah. Dia berpikir bahwa Mark Zong bisa menemukan sesuatu yang baru untuk perjalanan ini, tetapi dia tidak berharap untuk memancing perselisihan. Tiba-tiba tubuh Mark Zong menegang. Dia tahu bahwa tipuan kecil ini mungkin bisa dilihat oleh Cameron Lin, tapi dia yakin bahwa Cameron Lin tidak akan berani menyerangnya karena dia adalah anak dari pemilik keluarga Zong. Jika dia dibunuh oleh Cameron Lin, keluarga Zong pasti akan yakin. Dia tidak akan membentuk aliansi dengan Cameron Lin.
Cameron Lin sudah memiliki keluarga Xiao yang ditakdirkan menjadi musuh dan dia harus mendapatkan hati keluarga Zhong. Tapi sekarang dia yakin jika dia berani berbicara kasar, dia sudah menjadi mayat sekarang. Berhenti. Wajah Jerry Xiao muram, dan dia berkata dengan dingin, kami tidak akan menyebut Reni, tapi bukankah seharusnya kami membuat perhitungan padamu hari ini? Wilson Gu dan mata yang lainnya berbinar, dan mereka bahagia. Aku pikir Jerry Xiao dan Cameron Lin tidak akan mengalami konflik hari ini. Aku tidak berharap Cameron Lin cukup berani untuk menyinggung keluarga Xiao. Banyak orang memandang Cameron Lin di match mereka dengan penuh keceriaan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku hampir saja lupa. Cameron Lin perlahan berbalik dan memandang Jerry Xiao dengan acuh tak acuh. Jerry Xiao adalah orang keluarga Xiao bukan? Jerry Xiao masuk ke dalam keluarga Linku dan melukai orang keluarga Linku. Sekarang juga waktunya untuk membicarakan bagaimana keluarga Xiao Mu bermaksud untuk memberikan kompensasi kepadaku. Apa? Jerry Xiao tertawa dengan marah. Jerry Xiao adalah kekuatan besar dari keluarga Xiao-nya. Dia meninggal secara tidak terduga secara biasa. Sekarang Cameron Lin berani menjadi wajahnya, meminta kompensasi. Keluarga Xiaoku, Jerry Xiao, tapi mati di tanganmu. Setelah Jerry Xiao mati, keluarga Xiao mereka juga mengirimkan orang-orang ke dunia luar untuk mencari tahu. Hanya keluarga Lin yang memiliki kekuatan untuk menghadapi Jerry Xiao. Mereka mengetahui dari luar bahwa kekuatan Cameron Lin dari keluarga Lin mungkin berada di tahap akhir para dewa atau puncak. Jerry Xiao bergegas ke rumah Lin. Cameron Lin bekerja sama dengan formasi. Jerry Xiao mungkin bukan lawannya. Apa? Begitu Jerry Xiao mengatakan ini, orang-orang di tingkat atas terkejut. Tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar ketenaran Jerry Xiao. Banyak dari orang tua mereka yang dipukuli oleh Jerry Xiao, bahkan beberapa dari mereka dilukai oleh Jerry Xiao. Mereka semua tahu bahwa Jerry Xiao sudah meninggal, dia tidak menyangka itu adalah orang di depannya. Cameron Lin terlihat seumuran dengan mereka, bagaimana dia bisa menjadi lawan Jerry Xiao? Cameron Lin memandang Jerry Xiao dengan senyum tipis, dan berkata, keluarga Xiao Mu tidak memiliki penglihatan, jadi mengapa kalau meremasnya sampai mati? Bagus. Jerry Xiao jelas tidak sabar saat ini, dan dengan hormat berkata, Paman Yu, maaf merepotkanmu. Sesosok diam-diam terbang dari balkon di lantai atas dan berdiri di samping Jerry Xiao. Orang-orang di tingkat atas memandang sosok itu dengan tatapan ngeri. Mereka jelas tahu sosok itu, dan dua dari mereka memandang sosok itu dengan kebencian samar di mata mereka. Bang! Melihat sosok itu menjentikan jarinya, noda darah muncul di alis kedua pria yang menunjukkan kebencian, dan mereka perlahan jatuh ke tanah tanpa bernapas. Tuan Yu, Mark Zhong berseru, tapi tidak berani menyerang. Salah satu dari dua orang yang dibunuh oleh Dennis Yu adalah anggota keluarga Zhongnya, yang merupakan punggung dari guru dewa keluarga Zhong yang dibunuh oleh Dennis Yu beberapa hari yang lalu. Mark Zhong tidak menyangka Dennis Yu akan melawan juniornya. Apa orang tua kalian tidak memberitahu kalian memperlakukan tingkat manusia dewa dengan hormat? Dennis Yu melirik junior di lantai atas dan berkata dengan ringan. Sejauh mata Dennis Yu, semua orang menundukkan kepala takut menatap Dennis Yu. Hanya Cameron Lin yang memandang Dennis Yu tidak berubah. Dennis Yu memandang Cameron Lin dengan ekspresi tidak senang di matanya, dan berkata dengan dingin, Junior, kamu membunuh Jerry Xiao dengan lingkaran sihir. Hanya karena kamu berani menyebut dirimu tingkat manusia dewa. Cameron Lin memandang Dennis Yu dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Dennis Yu baru saja menerobos menjadi manusia dewa setengah langkah, dan dia berani menyebut dirinya sebagai tingkat manusia dewa di hadapannya. Ini agak tidak tahu malu. Wajah Dennis Yu menjadi dingin, dan dia berkata dengan ringan, bocah, kamu hanya mengandalkan kekuatan lingkaran sihir untuk membunuh Jerry Xiao. Meskipun kamu tidak tahu apa artinya, kamu harus menyembunyikan nafas. Sulit untuk menggambar naga atau harimau, tidak peduli apa. Tidak peduli bagaimana berpura-pura, tidak ada gunanya berpura-pura jika tidak cukup kuat.
Memang, kata Cameron Lin ringan. Ini seperti manusia dewa setengah langkah, kamu berani menyebut dirimu sebagai manusia dewa, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Semua orang terpana. Mereka semua tahu bahwa Dennis Yu adalah nama terbaik. Dia biasanya menganggap dirinya sebagai master tingkat manusia dewa, tapi dia tidak menyangka Cameron Lin akan menusuknya langsung. Bahkan jika manusia dewa setengah langkah, lalu kenapa? Aku akan memberitahumu hari ini bahwa meskipun aku hanyalah manusia dewa setengah langkah, itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu tantang. Dennis Yu berdiri dengan bangga, tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin, auranya membumbung tinggi ke langit. Cameron Lin tidak berbicara, hanya mengulurkan tangannya dan menarik Dennis Yu pergi. Search. Energi tak terlihat yang sangat besar muncul dari udara tipis. Dennis Yu tampaknya ditarik oleh lubang hitam, dan langsung ditarik, ingin Cameron Lin bergegas pergi. Buka. Wajah Dennis Yu berubah drastis, dan cahaya dingin di tubuhnya meroket. Suhu seluruh pavilion turun 20 hingga 30 derajat. Banyak orang dengan tingkat yang sedikit lebih rendah menggigil dingin. Energi sejati seluruh tubuh Dennis Yu naik ke puncak, mencoba melepaskan diri dari daya tarik energi sejati Cameron Lin, tetapi Cameron Lin tidak memiliki kesedihan atau kegembiraan di wajahnya, masih mempertahankan postur ini. Pada saat ini, Dennis Yu terkejut menemukan bahwa daya tarik Cameron Lin sekuat gunung Kunlun, membuatnya terbang menuju Cameron Lin tanpa sadar. Baang! Dennis Yu ditangkap langsung oleh Cameron Lin dan lehernya dicekik, tidak bisa membebaskan diri. Bagaimana sekarang? Manusia dewa setengah langkah, berani bicara seperti itu di depanku. Cameron Lin menatap Dennis Yu dengan dingin dan berkata, sangat baik bagi Dennis Yu untuk berkultivasi ke alam biasa, tetapi dia tidak boleh memprovokasi dia. Mata Dennis Yu hendak meledak dengan api, wajahnya penuh kemuraman, dan cahaya dingin yang terang keluar dari tubuhnya. Dia ingin melepaskan diri dari kendali Cameron Lin. Sejak datang ke Kunlun, kekuatannya semakin berkembang pesat, bahkan nenek moyang manusia dewa keluarga Xiao memperlakukannya seperti teman sebaya, bahkan tidak memperhatikan nenek moyang manusia dewa setengah tiri dari ketiga keluarga lainnya. Dalam benaknya, ia ditakdirkan menjadi tokoh manusia dewa, tapi sekarang ia begitu dihina. Cameron Lin, aku bersumpah, aku akan menghancurkan tubuhmu berkeping-keping, dan ingin keluarga Lin Yu dimusnahkan. Mata Jerry Xiao melebar dan mulutnya terbuka sedikit. Kekuatan Dennis Yu tidak lebih lemah dari kekuatan ayahnya, tapi sekarang yang dilihatnya, Cameron Lin hanya bergerak dan menangkap Dennis Yu, keluarga Xiao mereka. Kali ini saya menyebutkan plat besi. Guyi juga membuka mulutnya sedikit dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sekarang dia mengerti mengapa nenek moyang keluarga Ji ingin menikahkan Renny Ji dengan Cameron Lin. Dan Renny Ji juga memiliki ekspresi yang rumit saat ini. Dia sangat percaya diri sejak dia masih kecil, bahkan Jerry Xiao tidak peduli dengan pengejarannya. Dia berpikir bahwa hanya Tian Jiao di Kunlun yang layak untuknya. Dia bertunangan dengan Cameron Lin dan sangat melawan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Cameron Lin begitu kuat, bahkan jika dibandingkan dengan Tian Jiao di alam rahasia Kunlun, itu tidak akan lebih buruk. Hanya dia yang terlihat seperti yang pernah dilihat sejak lama. Dia memiliki firasat di dalam hatinya bahwa Cameron Lin mungkin lebih kuat dari kakeknya. Jadi dia tetap diam tentang pembunuhan Cameron Lin atas Hijiri Xiao bahkan ketika dia kembali ke Kunlun. Sekarang sepertinya keputusannya tepat. Mark Zong berdiri di samping, sedikit gemetar, perhitungan kecilnya tampak begitu tak tertahankan di depan kekuatan kuat Cameron Lin. Kamu bilang ingin mengambil tindakan terhadap orang-orangku. Cameron Lin memandang Dennis Yu yang masih berusaha membebaskan diri dan berkata sambil tersenyum tipis. Ya, aku. Tanpa menunggu Dennis Yu selesai. Baang. Kepala Dennis Yu langsung meledak, darahnya berserakan, dan mayat tanpa kepala itu perlahan tergelincir dari tangan Cameron Lin ke tanah. Baru setelah itu semua orang bangun dari kepanikan mereka dan menatap Cameron Lin dengan mata terbelalak. Cameron Lin tampak seumuran dengan mereka, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda jauh sekali. Jerry Xiao gemetar ketakutan, wajahnya pucat. Dia hanyalah anak dari keluarga Xiao,
dan Dennis Yu adalah orang yang kuat di alam setengah langkah manusia dewa. Jerry Xiao, bawa aku ke kediaman keluarga Xiao. Cameron Lin memandang Jerry Xiao dan berkata dengan ringan. Aku tidak tahu Lin. Tuan Muda Cameron, apa yang akan terjadi dengan rumah Xiaoku? Jerry Xiao tergagap saat ini. Tapi yang lain tidak menunjukkan ekspresi mengejek menghadapi orang yang begitu kuat yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Jika mereka berada di posisi Jerry Xiao, bahkan mungkin Jerry Xiao tidak sebaik itu. Jangan khawatir, selama keluarga Xiaomu bekerja sama, bukan tidak mungkin bagi keluarga Xiao untuk bertahan hidup. Cameron Lin membalikkan badan dan berjalan, Dervin Pei mengikuti dari belakang. Jerry Xiao menelan ludah dengan tegang, lalu mengikuti. Setelah Cameron Lin pergi cukup lama, semua orang langsung heboh. Mark Zong, sebenarnya apa latar belakang orang ini? Dia sangat kuat. Rennie Ji memandang Mark Zong dan bertanya. Yang lain juga menoleh dan melihat ke arah Mark Zong. Cameron Lin mengikuti keluarga Zong. Menurut mereka, hanya keluarga Zong yang tahu detail Cameron Lin. Bagaimana aku bisa tahu? Kata Mark Zong dengan rasa takut. Saat ini, dia hanya ingin kembali ke rumah Zong dan memberitahu ayahnya tentang kekuatan Cameron Lin. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak bisa berpikir untuk menentang Cameron Lin. Bukankah Furuhara Gu berkencan dengan Karin Zong? Mungkin dia tahu identitas anak itu. Setelah pembukaan Mark Zong, orang-orang di tingkat atas memandang Furuhara Gu. Aku hanya tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Lin, kekuatan nomor 1 dunia. Jerry Xiao dipenggal olehnya dengan satu pedang. Furuhara Gu tidak bisa menyembunyikan, dan berbisik. Aku tidak menyangka orang-orang di dunia ini memiliki kekuatan seperti itu. Semua orang merasa bahwa pandangan dunia mereka telah runtuh. Saat ini, mereka tidak bermaksud untuk berkumpul lagi, saling memandang, dan bergegas menuju rumah mereka. Ketika peristiwa sebesar itu terjadi, wajar untuk memberitahu keluarga sesegera mungkin. Bagaimana mungkin? Berita ini sungguhan. Di rumah kepala keluarga Zong, Ron Zong merindukan tangannya dan menjatuhkan cangkir teh ke tanah. Dia tercengang, dia mengira Cameron Lin adalah orang luar, tidak peduli seberapa kuat dia tidak lebih dari orang biasa setengah langkah. Manusia dan makhluk abadi memang tiada taraf, namun kini Is mendengar kabar bahwa Dennis Yu dipenggal oleh Cameron Lin. Ayah, ini yang kulihat dengan mataku sendiri. Mark Zong tersenyum masam dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Ron Zong benar-benar tertegun. Dia menatap ke kejauhan untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan berkata, jangan bertentangan dengan garis orang Riro Zong. Selama ini, aku akan pergi menemui kakek buyut. Setelah berbicara, Ron Zong bergegas ke halaman tempat kakek buyut keluarga Zong berada. Kakek buyut memasuki halaman, Ron Zong menemukan bahwa sudah ada prajurit Parubaya yang berdiri di samping leluhurnya. Dia juga mengenal prajurit ini. Dia adalah pemuja utama keluarga Zongnya, master puncak para dewa. Masalah ini kamu tidak melakukan hal yang benar. Kakek buyut keluarga Zong memandang Ron Zong dan berkata dengan ringan, serahkan bisnis bidang pengobatan ke lini perawatan Riro Zong. Iya, Ron Zong tersenyum pahit. Karena penguasaan mereka di bidang kedokteran, mereka dapat menekan penguasa saluran lain dan dengan tegas menempati posisi kepala keluarga, tetapi mereka telah menyinggung Cameron Lin, orang yang begitu kuat. Jika hanya hukuman ini, kamu bisa baik-baik saja, terima kasih kepada langit. Baiklah, kamu bisa mundur dulu. Kakek buyut keluarga Zong melambaikan tangannya, dan Ron Zong membungkuk dan pergi. Setelah Ron Zong pergi, persembahan keluarga Zong bertanya dengan suara rendah, kepala keluarga, setelah menyerahkan bidang obat ketua mungkin tidak dapat menekan Riro Zong. Ron Zong milik leluhur keluarga Zong, dan penindasan terhadap Riro Zong juga diam-diam disetujui oleh kakek buyut keluarga Zong. Tak disangka kakek buyut keluarga Zong kini menyerahkan bidang obat-obatan tersebut kepada keluarga Riro Zong. Cameron Lin bukan musuh. Kakek buyut Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua dari keluarga Xiao itu akan segera keluar dari Kunlun. Pasti ada pertempuran antara dia dan Cameron Lin.
Jika Cameron Lin menang, kita tidak akan rugi. Jika Cameron Lin kalah, bukankah bidang pengobatan masih ada di jalur kita? Benar juga. Orang itu mengangguk. Tanah leluhur keluarga Ji. Reni Ji duduk berseberangan dengan kakek buyut keluarga Ji. Ekspresi wajah Reni Ji rumit. Nenek moyang keluarga Ji pun menghela napas dan berkata, "Reni, aku tahu bahwa kamu sangat berhati-hati. Cameron Lin benar-benar layak untukmu. Awalnya aku berpikir bahwa kekuatan putra ini sama baiknya denganku, tetapi sekarang tampaknya bakat putra ini bahkan sebanding dengan alam rahasia Kunlun. Dibandingkan dengan Tian Jiao, di antara mereka itu tidak kalah sama sekali. Bahkan Tian Jiao di alam rahasia Kunlun, pada usia ini, dia hanyalah manusia setengah langkah yang abadi, dan terlebih lagi, dia bukanlah alam abadi manusia. Tapi Cameron Lin, yang lahir di tempat biasa, memiliki kekuatan seperti itu pada usia ini sangat menakutkan." Wajah cantik Reni Ji pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya benar-benar pucat, dan dia berkata dengan tidak meyakinkan, "Tapi Cameron Lin adalah latar belakang dunia biasa, bahkan jika dia meningkat ke alam abadi dengan kemampuannya sendiri. Bukankah tidak mungkin untuk masuk?" Kakek buyut keluarga Ji menghela napas dan berkata, "Besok aku akan mengundang Cameron Lin atas namaku. Kalian kaum muda rukun satu sama lain. Kecantikanmu adalah modal terbesar. Jika Cameron Lin tertarik denganmu, keluarga Xiao bisa menjadi keluarga terkuat di Kunlun yang agung ini. Selain keluarga Ji dan keluarga Zong, keluarga besar dan kecil di Gunung Kunlun juga telah memerintahkan murid-muridnya untuk tidak menyinggung Cameron Lin. Sikap mereka sangat jelas, walaupun mereka tidak bisa menyingkirkan Cameron Lin, mereka tidak boleh menyinggung perasaan." Saat ini Cameron Lin telah sampai ke tempat kakek buyut keluarga Xiao. Paman Zong memandang Cameron Lin dan Dervin Pei yang dibawa oleh Jerry Xiao dengan keraguan di matanya. Dia tahu karakter Jerry Xiao. Jerry Xiao kuat di depan orang luar, tapi dia sangat pemalu di depan petingginya, tidak pernah berani membawa orang untuk menemukan kepala keluarga, tetapi tidak berharap untuk membawa dua orang dengan kelas yang sama. "Dua orang ini?" Paman Zong bertanya dengan bingung. "Paman Zong, seorang tamu terhormat ada di sini, beritahu ayahku." Jerry Xiao mengedipkan mata pada Paman Zong karena takut Paman Zong akan menyinggung Cameron Lin. Paman Zong tampak tenang, dan berkata dengan ringan, "Ketua ada urusan saat ini dan tidak bisa bertemu dengan tamu. Tuan Xuan harus membawa teman-temanmu pergi dulu." Cameron Lin menggelengkan kepalanya, dia sudah merasakan ada keberadaan tingkat tinggi di sini, kemudian berkata, "Cameron Lin dari Langya, datang mengunjungi kepala keluarga Xiao." Suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebar dengan keras, menyebar hingga puluhan mil, seperti gemuruh guntur, mengguncang telinga orang-orang dengan pusing dan bingung. "Kamu?" Paman Zong semakin menunjuk ke arahnya dengan ekspresi tidak percaya. Dia tahu bahwa Dennis Yu akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan Cameron Lin hari ini, tetapi Cameron Lin muncul di tanah leluhur keluarga Xiao mereka. Setelah Cameron Lin mengucapkan kata-kata itu, seluruh keluarga Xiao tampaknya terbangun dari tidur, dan langsung mendidih, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari langit. Keluarga Xiao pantas menjadi kekuatan nomor satu di Kunlun. Di antara sosok-sosok yang terburu-buru ini, ada 6 atau 7 master tingkat dewa, dan 2 di antaranya berada di tingkat atas. Selain Paman Zong, yang berada di puncak tingkat dewa, ada 3 orang lagi. Bahkan di alam rahasia Kunlun, puncak tingkat dewa sudah cukup untuk menjadi kepala keluarga kecil. Saat ini Cameron Lin berdiri tegak dengan tangan di punggungnya dan auranya benar-benar lepas, tidak lagi terlihat seperti manusia biasa, seolah-olah pisau panjang di tangan pendekar pedang tiada taraf telah terhunus tajam dengan keberanian dunia. Kamu, apakah kamu Cameron Lin?" Di bawah aura Cameron Lin, Paman Zong hanya merasakan jantungnya bergetar, dan ada dorongan untuk menyembah, dan wajahnya penuh keterkejutan. "Siapa yang berani masuk ke rumah Xiao? Masuk ke rumah Xiao untuk mati." Dengan beberapa teriakan amarah, beberapa master bergegas, bahkan menghadapi Cameron Lin yang perkasa, mereka tidak takut sama sekali dan berteriak.
Hanya karena di sini ada keluarga Xiao yang memiliki 2 puncak di dunia dengan duduk setengah langkah. Diam. Paman Zong mendesah pelan. Berita kepindahan Dennis Yu hari ini tidak diketahui oleh seluruh keluarga Xiao, tapi sebagai orang kepercayaan pelindung, dia tahu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Cameron Lin melarikan diri dari Dennis Yu, Paman Zong sekarang hanya merasakan kaki gemetar pelan. Ini adalah orang kejam yang bahkan Dennis Yu, yang merupakan manusia dewa setengah langkah tidak dapat menghadapinya. Orang-orang seperti mereka tidak dapat menghadapinya sama sekali, dan kepala keluarga memiliki urusan bisnis saat ini dan tidak dapat keluar. Bahkan jika mereka bergerak bersama, tidak cukup bagi Cameron Lin untuk mencubit dengan satu tangan. Ada apa Tuan Lin akan datang ke keluarga Xiao? Kepala keluarga sedang memiliki urusan penting saat ini, bagaimana kalau Tuan Lin pindah ke ruang perjamuan dan menunggu? Paman Zong membungkuk dan berkata, dengan sikap yang sangat rendah. Alam dewa keluarga Xiao lainnya semuanya dengan wajah yang luar biasa. Siapa yang tidak berani memberi Paman Zong sedikit wajah di Kunlun? Bahkan ketika Paman Zong menghadapi leluhur setengah langkah itu, dia tidak berlutut. Apa asal muasal pemuda di depan ini? Orang ini masuk ke dalam keluarga Xiao Ku, kenapa dia harus begitu sopan? Seorang pemuja keluarga Xiao di puncak para dewa mengerutkan kening dan berkata, sebagai pemujaan puncak para dewa keluarga Xiao, dia tidak takut pada Paman Zong. Finlay Chen, Tuan Lin adalah tamu terhormat dari keluarga Xiao, mohon mundur. Paman Zong mengedipkan mata pada Finlay Chen dan memberi isyarat kepada Finlay Chen untuk mundur. Tidak perlu, Dennis Yu dari keluarga Xiao kalian menyerangku, hari ini keluarga Xiao harus meminta maaf. Cameron Lin melirik ke arah Paman Zong dan berkata dengan ringan. Apa? Ketika Cameron Lin mengatakan ini, semua orang gempar. Pertama, dia terkejut bahwa Dennis Yu mau menyerang pemuda di depannya, dan kedua, dia terkejut bahwa Dennis Yu bahkan telah menyerang pemuda di depannya. Pemuda itu muncul di keluarga Xiao, mereka hidup-hidup ingin permintaan maaf. Aku tidak tahu kenapa Tuan Lin ingin kami minta maaf. Ekspresi Paman Zong tetap tidak berubah, dan dia perlahan berkata, ceritakan semua berita tentang Kunlun Secret Realm yang diketahui keluarga Xiao Mu, lalu berikan semua ramuan milenium keluarga Xiao Mu dan buah-buahan yang berbeda, dan aku akan melepaskan keluarga Xiao Mu. Kata Cameron Lin ringan. Keluarga Xiao telah berada di Kunlun selama ribuan tahun, dan selalu terhubung ke alam rahasia Kunlun. Pasti ada banyak harta di klan. Bagaimanapun, keluarga Lin masih sedikit lebih lemah. Jika keluarga Xiao sadar dan menyerahkan informasi yang diketahuinya, maka itu akan menjadi ramuan. Bukan tidak mungkin untuk memberikan buah yang berbeda kepada keluarga Xiao sekali. Kamu ingin menghancurkan keluarga Xiao Ku. Begitu Cameron Lin selesai berbicara, seorang anggota keluarga Xiao di tingkat setengah dewa berteriak keras. Yang lain juga mengubah ekspresi wajah mereka. Ramuan 1000 tahun bukanlah sembarangan. Keluarga Xiao-nya tidak mengumpulkan banyak dalam ribuan tahun, dan keluarga Xiao hanya memiliki beberapa buah yang berbeda. Jika semua sumber daya diberikan kepada Cameron Lin, keluarga Xiao mereka akan melemah dalam beberapa generasi. Jadi, kalian tidak mau mincemeat. Ekspresi wajah Cameron Lin berubah dingin. Tuan Lin, bukannya kami tidak ingin meminta maaf, sebenarnya permintaanmu terlalu berlebihan. Paman Zong mengerutkan kening dan berkata, jika permintaan Cameron Lin disetujui, keluarga Xiao tidak akan membiarkannya pergi setelah itu. Nah, Paman Zong, apalagi yang kamu katakan padanya, bahkan jika dia cukup beruntung mendapatkan nyawanya dari persembahan, apa begitu banyak dari kita hari ini tidak dapat menjatuhkan bocah ini? Finlay Chen mendengus dan melambaikan tangannya, orang-orangnya langsung mengelilinginya. Apa yang dilihat Jerry Xiao dari samping sangat cemas dan berteriak, Paman Zong, kamu tidak bisa melakukannya. Paman Zong tidak menghiraukan Jerry Xiao sama sekali, tetapi berpikir sendiri. Sebenarnya, dia tidak percaya bahwa Cameron Lin adalah lawan Dennis Yu, tetapi sekarang Dennis Yu tidak ada, Cameron Lin muncul di sini, membuatnya sedikit ragu-ragu. Tuan Lin, ikut aku saja dulu pergi ke ruang perjamuan.
Kamu dapat membuat keputusan ketika kepala keluarga kembali dengan persyaratanmu. Jangan merusak keharmonisan kedua keluarga Kids. Paman Zong memandang Cameron Lin, tetapi tetap tidak ingin berkonflik dengan Cameron Lin. Hehe, Cameron Lin mencibir dengan nada menghina. Loki Xiao, jika kamu masih tidak keluar, aku akan menghancurkan keluarga Xiao Mu hari ini. Berani-beraninya mempermalukan keluarga Xiaoku. Wajah Finlay Chen tiba-tiba berubah, nyala api merah tiba-tiba muncul di tangannya, berubah menjadi ular api, dan dia menggigit ke arah Cameron Lin dengan keras. Jurus rendahan. Cameron Lin meraihnya dengan santai, dan ular api itu diperas menjadi percikan api di udara dan berserakan. Apa? Semua orang kaget. Finlay Chen adalah master tingkat dewa. Meskipun pukulan barusan bukan sekuat tenaga, itu juga pukulan yang kuat. Melihat pemandangan ini, Jerry Xiao tidak berani ragu lagi dan berteriak, "Berhenti, Dennis Yu telah dibunuh oleh Cameron Lin."